Halo Halo Ikon, Ikons, selamat datang di Italk Volume 2 Dari dari obrolan obrolan jadi jadi wawasan. wawasan. Nah, aku ditemani sama rekanku nih, bakal ngulik-ngulik hal seperti pengalaman, juga tips dari narasumber kita yang hebat. Dan sebelumnya, perkenalkan aku Tiwi, jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2024. Nah, aku di sini selaku host dari kegiatan ini. Aku di sini nggak sendiri, aku di sini temanin sama temanku. Boleh diperkenalkan dirinya? Oke teman-teman, perkenalkan aku Alfon dari Ilmu Ekonomi angkatan 24. Mungkin segitu sih perkenalan dari aku. Salam kenal teman-teman. Oke teman-teman, aku sama Alfon kan udah kenalan nih, dan mungkin teman-teman juga nggak sabar nih buat kenalan sama narasumber kita hari ini. Dan tanpa lama-lama lagi, kita panggilkan Kak Kak Taki. Taki. Halo Kak Taki, Halo, selamat siang. Alfon, Gimana nih Kak Taki Tiwi. kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, baik-baik juga. Baik Kak, baik Kak, baik Kak. Baik. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Taki udah ngeluangin waktunya buat jadi narasumber di Italk Volume 2 Ya, ini. makasih juga. Oke, sebelum kita nanya-nanya Kak Taki nih ya Tiff. Aku mau tahu dong Kak, kabar Kak Taki gimana? Kesibukan Kak Taki akhir-akhir ini ngapain gitu Kak? Oke, ya tadi baik, alhamdulillah, maksudnya sehat. Karena juga akhir-akhir ini aku juga lagi aktif rutin untuk olahraga. Salah satu mungkin itu menjadi kesibukan aku sekarang. Aku olahraga lari sebenarnya 3 sampai 4 kali seminggu kayak gitu, dan itu rutin di setiap paginya. Terus juga selain memang masih ada tanggungan belajar di kelas, tinggal 3 kelas lagi, pastinya di semester terakhir ini aku fokus ke skripsi kayak gitu. Aku lagi juga mengerjakan skripsi, dosen pembimbingku itu Bu Alfa. Dan mungkin di luar kuliah aku juga aktif di Indonesia Education and Reform sebagai affiliate researcher. Terus juga lagi ngembangin nih Instagram page, kalau misalnya nanti teman-teman bisa search, namanya Baitul Maqdis Project. Itu project aku sama teman-temanku untuk bisa memperkenalkan lah bagaimana sebenarnya konflik yang di balik konflik Palestina di sana tuh seperti apa secara historis Islamnya kayak gitu. Asik ya kesibukan yang Kak Taki ini dari lari terus project Betul. terus ngadain terus project kepedulian gitu. Tapi tadi satu hal Kak, Iya. aku lupa gitu kayak minta Kak Taki itu buat memperkenalkan diri gitu. Mungkin Oh, dari iya, teman-teman iya, iya. ekonomi itu Oh, masih iya, ada iya. Oke, beberapa oke. yang asing tuh, apalagi angkatan 25 kan mungkin Oke. asing lah Kak Taki. Oke, teman-teman, perkenalkan, nama aku Yusuf Saki Barah, biasa dipanggil Saki. Aku mahasiswa ekonomi tahun 2022. Uh, di tahun lalu, tepatnya di tahun 2024, aku diamanahi menjadi ketua himpunan DSCVB Undip. Ketika itu membawa kabinet sinergi karya, dan juga mungkin aktif di beberapa organisasi di luar juga. Cuman yang menjadi salah satu fokusku di tahun kemarin emang di DSCVB Undip. Oke Kak Taki, salam kenal Kak Taki. Salam kenal Kak Taki. Salam kenal. Waduh Fon, tadi balik lagi ya setelah ngomongin kesehariannya Kak Taki nih. Dan dari kesibukannya Kak Taki ini udah keren banget gak sih Fon? Asik, Produktif asik. banget Kak Taki. Mulai dari tadi udah olahraga ya Kak, Iya, tiap iya. hari gitu. Dan kita pasti bakal gak sabar banget buat ngomongin kepemimpinannya gak sih Fon? Ya, apalagi kayak kita tuh kemarin tuh udah ngejalanin suksesi gak sih? Kayak cocok Oh, iya. banget gitu kita kayak Betul. nghadirkan Kak Taki ini di itok yang kedua kita ini. Tapi sebelumnya Oke. Kak Taki kemarin waktu sukses ini milih nomor berapa nih Kak? Wih, jangan Gimana? dong. Jadi kasih tahu dong, nggak boleh gitu. Terima kasih. Kalau nggak nomor 1, nomor 2. Iya pastinya gitu ya Kak. Oke lanjut. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kali ya, kita langsung aja ngulik-ngulik pengalaman kepemimpinannya Kak Taki lebih dalam lagi. Oke Tio. Kemarin kan kita kayak udah ngeliat CV Kak Taki ini ya, sedikit atau banyak lah. Betul. Kayak kita ngeliat Kak Taki ini banyak banget lah yang bisa diulik. Cuman kita mau lebih menanyakan itu mengenai keorganisasiannya gitu kan. Karena Kak Taki ini pernah memimpin sebagai ketua DSC 2024. Tapi sebelum kita nanya lebih dalam kayak gimana atau bagaimana, aku mau nanya dulu dong Kak, apa sih yang jadi motivasi Kak Taki atau alasan Kak Taki gitu mau buat memimpin DSC itu? Iya, sebenarnya kalau misalnya cerita alasan awal kenapa aku pengen maju ke ketua himpunan, sebenarnya waktu itu nggak punya niatan yang begitu besar gitu untuk maju ataupun sebenarnya untuk lanjut di DSCVB Undip, karena mungkin aku waktu itu punya beberapa pilihan di luar untuk aktif organisasi di luar.
Cuman ketika itu konteksnya memang banyak dari teman-temanku yang memang menginginkan atau mendorong-dorong diriku untuk maju nih di kontestasi di suksesi, waktu itu di suksesi 2024 kayak gitu. Dan atas beberapa pertimbangan dan karena aku juga dahulunya udah 2 tahun ya di DSC, udah 1 tahun waktu itu, udah 1 tahun di DSC, udah di bagian academic and research, dan ketika itu awal mulanya aku juga udah punya background kepemimpinan, punya pengalaman di DSC juga waktu itu memimpin DEP. Waktu itu namanya masih Profel tuh, sekarang kan namanya DEP ya. Waktu itu aku memimpin Profel dan alhamdulillah waktu itu Profel ya baru pertama kali setelah COVID dilaksanakan dan mengundang banyak sekolah-sekolah SMA dari berbagai nasional, dan itu menjadi titik balikku untuk belajar kepemimpinan, menjadi bekalku juga akhirnya meyakinkan diri nih setelah teman-teman udah banyak yang memang menginginkan untuk maju, ya aku meyakinkan diri dari diriku untuk bisa maju ketika itu di kontestasi suksesi waktu itu tahun 2023 sih sebenarnya. Aku kan menjabat di tahun 2024 seperti itu kurang lebih. Oke, jadi yang jadi motivasi Kataki ini kayak lebih kepedulian dalam diri Kataki itu buat berubah DSC lebih baik gitu Iya. ya, lebih berprogres itu. Iya, ya. Mungkin kalau misalnya sedikit konteks juga selain motivasi dari eksternal tadi, internalnya adalah melihat bagaimana sih waktu itu sebenarnya kondisi realita DSC itu masih banyak perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan ketika itu. Waktu itu makanya aku membawa gagasan atau membawa sebenarnya tagline simple adalah Better DSC atau DSC lebih baik ketika zaman kabinet sinergi karya. Better DSC dalam artian bukan hanya better atau lebih baik organisasinya, tapi juga dalamnya kayak sistemnya, terus lebih baik program kerjanya, lebih baik kahimnya, lebih baik SC-nya, dan lebih baik pastinya anggotanya seperti itu. Oke. Karena tadi Alfon nih udah penasaran sama alasan Kataki memimpin DSC, aku juga penasaran nih Kak. Waktu gaya kepemimpinannya Kataki waktu dulu memimpin DSC atau mungkin budayanya yang Kataki bawain itu gimana sih Kak? Kalau bicara tentang itu ya tadi apa namanya budaya maupun gaya kepemimpinan ya, sebenarnya di setiap kepemimpinan atau di setiap pemimpin pasti memiliki gaya masing-masing, punya budaya masing-masing, dan ya sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang sepenuhnya benar juga kayak gitu. Cuman sewaktu itu aku karena melihat kondisi realita DSC yang memang ketika itu kelihatannya kok organisasi himpunan nih sebenarnya makin hari itu makin semakin sedikit peminatnya. Waktu itu kita bersaing dengan banyak organisasi-organisasi di luar yang memang mereka tuh secara jelas menawarkan kayak misal di luar tuh ada ISEC menawarkan misal exposure untuk internasional. Nah, kenapa sih kita organisasi-organisasi yang di internal sebesar himpunan ataupun BEM kadangkali suka kalah dengan pamor organisasi di luar. Makanya ketika itu aku menampilkan budaya sebenarnya simpel aja tadi yang sebenarnya salah satunya Better DSC juga merupakan satu gagasan yang memang pengen nih agar DSC itu lebih baik lebih baik secara organisasinya dan juga orang-orang di dalamnya, karena menurutku himpunan itu istimewa karena orang-orang di dalamnya. Terus mungkin budaya yang aku bangun adalah budaya yang memang dekat gitu, dekat dalam artian antara kahim, SC dan juga anggota tidak memiliki sekat dalam artian I want to close to them gitu, maksudnya di berbagai misal datang ke rapat-rapat dan datang ke kepanitiaan agar dengan maksud untuk mengetahui secara langsung bagaimana sih kondisi realita yang terjadi di lapangan, karena ya itu sebenarnya tanggung jawab dan ya salah satu keinginanku untuk bisa melihat secara langsung gimana sih kondisi realita di lapangan, sehingga ketika ada masalah aku tuh bisa langsung nangkap gitu apa masalah tersebut, sehingga itu bisa disolusikan bersama dengan SCSC atau bersama dengan HC agar solusi tersebut bisa terlaksana secara efektif dan efisien kayak gitu. Mungkin kalau itu gaya kepemimpinanku yang close to apa namanya ya dekat dengan anggota, sehingga tidak menciptakan barrier sehingga mereka gampang aja untuk mengkritiku, untuk ngasih masukan dan lain-lain seperti itu. Berarti Kak ini lebih santai dan tapi tetap merangkul gitu ya Kak? Iya, insya Allah. Oke, tadi aku ngeliat dari gaya kepemimpinan Kataki atau budaya yang dibawakan itu
lebih kepada kayak menghargai gitu semua fungsionalis itu Iya, iya, perannya benar-benar. mereka ke Benar-benar. apresiasi dan Benar-benar. juga tadi tuh kata itu ingin menghilangkan gap antara Iya, iya. ketuanya dengan semua jajarannya lah gitu ya. Tapi dari budaya tersebut kan pasti dalam keberjalanan kepemimpinan Kataki Iya. itu pasti banyak banget lah kayak kendala-kendala Pasti. dari setiap bidang atau divisi gitu dalam menjalankan proker besar atau proker kecil lain sebagainya lah. Gimana sih cara Kataki itu kayak nanganin gitu kendala tersebut misalkan kan kalau program kerja besar itu kan harus diikut sertakan itu Iya, iya. dari fungsionaris yang ada di Iya, iya. DC tersebut, gak cuma satu bidang, bahkan juga harus kayak ngambil gitu dari eksternal gitu kan. Iya, iya. Cara Kataki gitu buat bisa merembukan mereka semua atau menyelaraskan mereka semua lah dalam satu kegiatan gitu, dalam satu tujuan gitu, biar program kerja itu berjalan secara maksimal gitu kak. Pastinya karena tadi di awal budaya itu close to anyone, maksudnya ya mereka nggak ada barrier untuk menyampaikan sesuatu. Akhirnya itu membuka yang namanya open communication atau ya komunikasi terbuka aja antar bidang, antar ketua dan juga wakil, antar ketua dengan SC dan lain-lain. Terus juga yang lain mungkin salah satunya Indonesia and Education Reform, aku juga aktif di sana sebagai affiliate researcher. Itu salah satunya juga buah dari aku belajar di academic and research. Terus kalau misalnya pengalaman pembinaan pasti banget berpengaruh pada karir ke depan, karena kepemimpinan kan belajar banyak hal ya. Kita belajar untuk asertif, kita belajar untuk bisa proaktif, belajar untuk bisa menawarkan gagasan atau memberikan inovasi, memecahkan problem secara cepat, dan itu sangat berdampak banget nanti kalian di dunia kerja atau dunia permagangan selanjutnya kayak gitu. Berarti dampak yang didapat tuh nggak cuma dari kepemimpinan, tapi semua tempat dinamika Kataki itu sendiri gitu. Dimana Kataki itu contohnya itu dari berdinamika di kampus itu Kataki dapat relasi yang lebih banyak tuh, itu bisa memperluas formasi Kataki. Juga dalam dinamika tersebut Kataki itu bisa mengembangkan soft skill Kataki gitu biar bisa terjun ke bidang-bidang yang lainnya gitu. Misalnya sekarang TV sama Alfonso sekarang kan jadi MC di sini, maksudnya jadi interviewer kayak gitu. Itu bisa menjadi pengalaman atau bisa menjadi CV kamu nanti yang bisa ditaruh nanti ke depan kalau misalnya, atau bisa naruh nih, oh pernah jadi humas di DSC FIB Undip. Orang-orang kan tahu kalau misalnya nanti kamu pengen berkarir di kedepannya, siapa tahu bisa jadi interviewer di podcast-podcast yang lebih besar kayak gitu kan, siapa tahu ya kerja di podcast Om Ded bisa. Tapi menurutku hal yang aku dapat tuh bukan cuman hanya di CV aja, tapi jam terbang gitu. Karena soft skill itu didapatkan bukan karena kita baca buku atau denger orang, tapi kita mencoba gitu. Betul banget. Keren. Nah, tadi kan aku sama Alfon nih udah cerita ya Kak, aku udah baca-baca banyak banget kita pelajarin CV-nya Kataki nih. Dan kita dengar dari tadi tuh achievement sama kegiatan yang Kataki tuh banyak banget ya Fon ya. Nah, kita berdua nih juga penasaran nih Kak, apa sih achievement atau kegiatan dari Kataki tuh yang menurut Kataki tuh berkesan banget buat Kataki? Selama perkuliahan ya? Iya, betul. Sebenarnya selama perkuliahan itu yang paling berkesan salah satunya pasti ketika diamanahi menjadi pimpinan DSC FIB Undip. Kenapa berkesan? Karena ya menjadi pelajaran besar banget bagi diriku. Kayak tadi kan Better DSC bukan hanya organisasi yang lebih baik, tapi juga berdampak kepada diriku yang lebih baik. Kenapa aku bisa mengkategorikan aku lebih baik? Karena aku banyak belajar dari kritikan teman-teman, dari masukan teman-teman, aku belajar lagi. Terus ketika aku punya gagasan atau masukan suatu hal, aku harus menjadikan diriku sebagai teladan, atau dalam artian sebagai orang yang pasti dilihat kan ketua itu. Makanya aku belajar untuk membereskan diri dulu, dalam artian bagaimana aku udah selesai dengan diriku, aku belajar banyak hal, terus ketika menyampaikan, oh ya mereka tuh secara jelas dan secara mengakui kalau misalnya oh ya masukan ini benar karena datangnya dari orang yang memang dipercaya kayak gitu. Untuk dipercaya itu kan pastinya kita butuh ilmu, kita butuh suatu hal yang memang bisa kredibel gitu dilihat, dan itu awalnya belajar dari banyak hal. Semisal ketika aku dulu pengen menjadikan Craftman itu fokusnya ke human centered design, aku perlu belajar dulu dari himpunan-himpunan lain seperti apa, terus aku pelajarin
aku maunya modelnya seperti ini, sehingga aku tuh bisa ngasih gambaran besar atau garis besar maunya seperti apa, sehingga mereka bisa menangkap lebih bagus, dan itu sangat berdampak banget bagi diriku untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu juga dengan disiplin dan lain-lain, itu bakal ngikutin. Nah, mungkin achievement lainnya mungkin di luar yang memang kepemimpinan, aku juga ikut beberapa lomba. Sebenarnya bukan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, aku juga ikut aktif lomba di khususnya di lomba inovasi ataupun bisnis plan kayak gitu. Nah, aku berapa kali masuk grand finalis. Salah satu yang mungkin paling membanggakan adalah waktu itu jadi grand finalis di lomba Bappenas Widiaton bersama UNDP, kalau nggak salah, bersama UNDP. Ketika itu aku menggagas suatu inovasi bagaimana agar menjadikan sampah organik ini bermanfaat dan bisa didaur ulang menjadi suatu barang yang bisa diperjualbelikan lagi kayak gitu. Berarti achievement yang Kak Taki dapat ini nggak ada gitu yang paling berharga, tapi semuanya berharga gitu. Betul, Karena semua achievement itu ada ceritanya masing-masing gitu. Betul. Jadi tadi kata kepemimpinan tuh jadi tempat belajar Kak Taki itu menciptakan citra yang baik itu jadi contoh, juga menerima masukan dan semuanya gitu ya. Dan tadi aku tertarik itu sama satu achievement Kak Taki yang dimana kayak bank sampah itu kalau nggak salah. Itu Kak Taki. Itu cara Kak Taki merubah sampah itu jadi barang berguna itu seperti apa gitu? Iya, jadi awalnya itu aku mencoba mencari inovasi-inovasi, kira-kira apa sih yang bisa dibawakan di lomba ini. Dan aku waktu itu main ke Bandung dan ngeliat di situ ada suatu suatu kampung adat yang memang mereka tuh fokus untuk menjadikan sampah ini menjadi suatu barang yang berharga. Terus aku riset-riset, ternyata ada yang namanya maggot. Maggot tuh kayak cacing gitu yang bisa makan sampah organik, dan itu bisa didaur ulang. Waktu itu aku menginovasikannya agar bagaimana bank sampah di setiap kelurahan di Indonesia bisa pakai maggot ini, sehingga mereka tuh bisa daur ulang di rumah tangga di setiap masing-masing RT, di masing-masing kelurahan yang ada di Indonesia, sehingga sampah yang terurai itu bisa masif gitu kan, bisa masif banget dan bisa menjadi solusi agar bagaimana mengurangi sampah organik yang ada di Indonesia gitu. Oke. Bagus banget sih ya. Gimana Kak Taki ini ternyata nggak cuman di kampus aja gitu berprestasi, juga berdampak gitu di luar gitu. Ya. Top. Oke, Kak Taki. Tadi kan kita udah nanya nih beberapa kayak achievement Kak Taki, terus pengalaman kepemimpinan, terus juga kita banyak belajar lah dari metode yang Kak Taki lakukan itu. Dan di sini aku mau nanya nih Kak Taki. Ini udah kayak pertanyaan penutup lah dari kami gitu kan. Pesan-pesan itu buat adik-adik ekonomi gitu. Siapa tahu kan dari pesan tersebut bisa jadi bekal buat mereka jalani perkuliahan, terus juga bisa jadi inilah kayak inspirasi mereka lah buat bisa jadi ngikutin Kak Taki tuh. Jadi mahasiswa yang berprestasi juga. Sebenarnya pertama-tama nggak perlu ngikutin aku sebenarnya. Pasti di setiap kalian memiliki potensinya masing-masing, di setiap kalian pasti memiliki jalannya masing-masing. Yang pertama, paling utama adalah kalian perlu tahu dulu sebenarnya kalian minatnya di mana atau passionnya di mana. Oke Kak Taki, tadi kan aku udah nanyain beberapa achievement Kak Taki gitu. Apalagi pengalaman organisasinya di kepemimpinannya atau jadi inilah finalis di beberapa lomba gitu kan. Di sini aku mau Kak, aku minta pesan sedikit gitu buat anak-anak ekonomi. Ini jadi pertanyaan penutup kita sih Kak. Nanti tujuannya ini, pesan ini harapannya tuh bisa jadi bekal buat teman-teman ekonomi lah, jadi bekal dalam perkuliahan atau bagaimana lah, atau bisa menginspirasi mereka lah buat mengikuti jejak Kak Taki yang berprestasi. Iya. Oke. Sebenarnya kalian bebas mengikuti jejak siapa, tidak perlu mengikuti jejak aku, karena pasti kalian punya impiannya sendiri, kalian punya tujuannya masing-masing, dan itu yang perlu paling pertama kali kalian pikirkan kayak gitu. Sebenarnya kita kadang nggak tahu ya, maksudnya kita maunya apa. Ketika kita nggak tahu, kita harus write down atau kita harus nulis nih, sebenarnya gue nih mau fokusnya kemana. Dan ketika udah menulis 1, 2, 3, 4, 5, kalian bisa tuh coba prioritasin, coba ikut memang organisasi yang memang
selaras dengan impian kalian, atau kalian ikut kegiatan-kegiatan ataupun kepanitiaan ataupun lomba mungkin yang memang membawa tujuan kalian itu semakin dekat atau mimpi kalian itu semakin dekat. Dan sebenarnya nggak ada salah benar ketika kalian mencoba kayak gitu. Yang penting di setiap mencoba itu pastikan kalian full effort ataupun kalian tuh benar-benar belajar atas hal yang kalian lakukan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pastinya selain memang fokus di pengembangan diri juga harus fokus juga, bukan fokus juga maksudnya, coba alihkan banyak hal ke main kayak gitu. Mungkin kalau aku dalam konteksnya mainnya itu olahraga kayak gitu, olahraga yang memang secara rutin yang itu akan membawa diriku kayak lebih tenang, lebih rileks, terus lebih punya waktu untuk sendiri, untuk tahu apa sih sebenarnya mauku juga pada akhirnya kayak gitu. Mungkin 2 itu sih gitu. Oke. Tadi kan aku udah nanya nih Kak, kayak udah mintalah pesan buat anak ekonomi. Aku juga mau minta nih Kak pesan buat teman-teman DSC gitu ya. Oh, Dimana iya, juga iya, DSC iya. pernah jadi rumah Kak itu sendiri. Oh iya. Oh ya, kebetulan banget mungkin DC kan baru suksesi juga ya. Bener banget. Baru kepilih ketua himpunan yang baru, pastinya kita punya harapan baru dan juga semoga dengan nanti di 2026 dengan DSC yang dibawa mungkin dengan kabinet yang baru, aku harap adalah sebenarnya jaga rumah kita, sebenarnya jaga rumah kita tentunya. Kita nggak mau kan kalau misalnya rumah kita ini dimasuki oleh orang-orang yang sebenarnya mereka tidak bertanggung jawab, atau mereka nih cuman pengen ngacak-ngacakin aja kayak gitu. Aku berharap dari ketuanya ini ataupun dari anggota-anggota di dalamnya, SC di dalamnya punya semangat yang sama dan juga tujuan yang sama. Kita menginginkan bagaimana agar DSC ini bisa menjadi rumah yang bukan hanya menampung, tapi rumah yang bisa mengembangkan orang-orang di dalamnya, yang bisa menjadikan orang-orang di dalamnya itu spesial gitu. Layaknya kayak misal kita di rumah kita punya ayah ibu yang memang kita punya tempat rumah kembali, bukan hanya rumah kembali itu sebagai tempat untuk kembali, tapi juga sebagai ibu atau bapak itu sebagai tempat bagaimana mereka bisa menempuh pendidikannya di sini, atau menempuh pengembangan dirinya mereka di rumah DSC Family. Ya, terima kasih Kak Taki untuk pesan yang disampaikan itu, kiranya bisa jadi bekal buat kita semua dari teman-teman ekonomi ataupun DSC gitu. Duh, sayang banget nih Avon, kita udah ada di penghujung acara. Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak lagi buat Kak Taki udah meluangkan waktu dan berbagi banyak cerita, pengalaman, serta motivasi buat kita semua. Dari pencapaian akademik, terus pengalaman organisasi, sampai tips semangat kuliah. Semua bisa jadi insight buat kita semuanya. Semoga Kak Taki selalu diberi kelancaran di setiap langkahnya, terus menginspirasi dan bisa jadi teladan bagi mahasiswa ekonomi lainnya. Kita benar-benar senang dan terhormat banget ya Fon bisa belajar langsung dari pengalaman kakak hari ini. Iya, makasih juga. Dan aku juga nggak lupa gitu teman-teman buat ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin TikTok nih dari awal sampai hingga akhir hari ini, akhir bagian saat ini gitu teman-teman. Dan juga aku juga terima kasih buat Kak Taki gitu untuk kesediaan waktunya dan harapannya itu Kak Taki itu bisa lebih berdampak lagi lah nanti kemudian hari bisa makin top dan bisa makin berprogres lah. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengikuti e-talk selanjutnya di hari-hari kemudian, di episode kemudian mungkin. Dan pastinya kita bakalan bawa topik-topik yang lebih daging gitu ya, lebih insight dan berdampak gitu buat teman-teman sekalian. Akhir kata aku mengucapkan aku Alfon Dan aku Tiwi. Kami pamit undur diri. See you teman-teman.